Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bukti merindukan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, kita diciptakan dengan satu kondisi, dengan satu keadaan di mana kita tidak akan mungkin dipuaskan kecuali Allah sendiri yang mengisi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada manusia yang berjuang untuk mendapatkan meraih perkara dunia. Misalnya mereka berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, tapi mereka tidak pernah puas dengan kesuksesan yang mereka raih peroleh. Mereka berjuang untuk mendapatkan fasilitas, materi, kekayaan, dan sebagainya, tapi mereka juga tidak akan pernah puas dengan segala yang mereka capai. Bahkan manusia mencari kenikmatan melalui dosa, tetapi mereka juga tidak akan pernah puas melalui kenikmatan yang bisa mereka peroleh dengan hidup dalam dosa. Karena memang manusia diciptakan dengan satu keadaan di mana ada satu ruang di dalam kehidupan mereka, yang ruangan itu tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Manusia diciptakan demikian. Itu sebabnya manusia tidak akan pernah puas kecuali Tuhan sendiri yang mengisi kehidupannya. Itu sebabnya juga saudara bahwa seharusnya setiap manusia, saya dan saudara, harus merindukan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dipuaskan, supaya kita dipenuhi, karena hanya Dia yang bisa memenuhi kehidupan kita. Saat ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kita menjalani hidup kita, apakah kita rindu akan Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan perkara dunia dan melupakan Tuhan, padahal hanya Dia yang bisa mengisi kehidupan kita? Malam hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan bagaimana kita merindukan Tuhan dan apa buktinya kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak hidup merindukan Tuhan, hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan hampa, hidup kita akan berlalu tanpa arti saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu dan haus akan Tuhan, dan setiap kita mengalami kepuasan, dipenuhi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori.
Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga gampang saudara untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Di tanah sungai Yordan dan di pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Bani Korah, di mana di dalam mazmurnya ini pemazmur menegaskan bahwa dia mengalami satu kondisi yang tertekan, sehingga berkali-kali dia berkata bahwa jiwanya mengalami ketertekanan oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan dalam ketertekanan jiwanya itu, dia menegaskan bahwa dia rindu akan Tuhan. Tindakan yang dia lakukan adalah respon yang dia buat, yang dia nyatakan, tunjukkan adalah bahwa dia rindu akan Tuhan dalam situasi tertekan yang dia alami di dalam kehidupannya. Bahkan pada situasi yang tertekan itu, saudara, orang-orang malah berkata, "Di mana Allahmu?" Sampai 2 kali dia menyebutkan apa yang orang lain katakan kepada dia, di mana ayat 4 di sana dikatakan, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, dan sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?'" Lalu kemudian dia ulang lagi ayat yang ke-11, "Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?'" Dalam kondisi yang dia alami, dan kemudian di dalam kondisi itu belum terlihat pertolongan Tuhan,
Bahkan orang-orang lain juga belum melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan pemazmur ini, sehingga orang-orang mulai berkata, saudara, di mana Allahmu? Katanya Allahmu menolong, katanya Allahmu penuh kasih, katanya Allahmu mengasihi engkau. Di mana Allahmu? Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa kondisi, apa keadaan yang sedang saudara alami saat ini? Dan dalam keadaan yang saudara alami, apa yang menjadi respon saudara? Dan ketika saudara mengalami ketertekanan, beban, persoalan, penyakit, masalah hidup, kehancuran ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya yang membuat jiwa saudara tertekan mungkin saat ini, bagaimana respon orang lain? Apakah orang menguatkan saudara dan berkata bahwa saudara harus kuat, mereka kuatkan saudara, mereka hiburkan saudara? Ataukah malah sebaliknya, orang-orang malah mencibir saudara karena saudara anak Tuhan, bahkan mungkin karena saudara pelayan? Orang-orang mulai kemudian berkata, di mana Tuhanmu itu yang ajaib katanya? Di mana Tuhanmu yang katanya menolong engkau? Saya tidak tahu apa kondisi yang sedang saudara alami. Tapi sekalipun misalnya saudara mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur ini, bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban masalah persoalan yang sedang saudara alami. Dan kemudian orang-orang juga mulai menyindir saudara, bahkan menghakimi saudara. Katanya dia pelayan, katanya dia ikut Tuhan, dia beribadah, dia jemaat ini, dia begitu dan sebagainya. Kalau itu, di mana Tuhan yang menolong dia? Mungkin orang-orang lain juga mulai mencibir. Bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban dan persoalan yang berat, ditambah lagi orang-orang lain mungkin menjatuhkan engkau dengan penghakiman-penghakiman yang mereka beri. Dan atas semua itu, saudara, apa yang menjadi respon saudara? Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi sikap saudara? Apakah saudara juga akan protes sama Tuhan dan berkata, di mana pertolonganmu Tuhan? Katanya engkau ajaib, aku sudah berdoa, aku melayani engkau, aku beribadah, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu yang akan saudara ambil menjadi sikap dalam menghadapi situasi yang sedang saudara alami saat ini? Saudara, kita akan belajar dari pemazmur, di mana di ayat yang terakhir pemazmur ini berkata bahwa Tuhan adalah penolongnya. Artinya, saudara, di dalam perjalanan hidupnya, pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, ada banyak dan seringkali mungkin masalah, persoalan, beban yang membuat jiwa tertekan. Tetapi pada endingnya, pada akhirnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang nyatakan mujizat, Tuhan yang mengubah kondisi, mengubah situasi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa terhadap segala situasi, segala keadaan yang engkau alami di dalam kehidupanmu, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong karena Dia Allah yang berkuasa, dan Dia pasti menolong karena Dia mengasihi setiap kita. Dan Dia sudah menetapkan waktu untuk menolong kita, waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menolong kita, untuk mengubah segala situasi dan kondisi hidup kita. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Dan mengapa dia mengalami itu? Karena dia bersikap benar, karena dia berespon benar atas semua kondisi dan keadaan yang dia alami. Bebannya berat, jiwanya tertekan, orang-orang mencibir dia. Dalam semua kondisi itu, dia menegaskan ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dalam semua kondisi tadi, saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa seperti rusa merindukan sungai yang berair. Di daerah kering, di tanah tandus, di padang gurun, rusa, bayangkan saudara betapa rindunya rusa merindukan sungai yang berair.
dan untuk menggambarkan betapa hausnya dia, betapa rindunya dia akan Tuhan. Dia gambarkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian dia merindukan Tuhan, demikian jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Masalah masih menindih, persoalan masih bertubi-tubi, jiwanya masih tertekan oleh karena masalah dan persoalan itu. Orang-orang masih mencibir dia, tetapi dalam kondisi itu dia menegaskan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian juga dia merindukan Tuhan, dan jiwanya yang tertekan tadi, dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwa yang tertekan tadi merindukan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kondisi ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara juga melakukan respon ini? Apakah saudara juga meresponi seperti pemazmur ini meresponi kondisi yang dia alami? Kalau saudara meresponinya demikian, artinya dalam semua kondisi itu saudara tetap rindu dan haus akan Tuhan. Percayalah, pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah kita merindukan Tuhan? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia ini sehingga kita ditimpa oleh berbagai-bagai beban dan masalah hidup, oleh karena kita terlalu fokus kepada perkara dunia. Padahal hidup kita hanya bisa diisi oleh Tuhan, hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur ini dalam masalah yang dia alami, dia rindukan Tuhan, dia haus akan Tuhan. Biarlah saat ini saudara, kita merindukan Tuhan dalam kondisi yang berat yang mungkin sedang saudara hadapi. Rindukanlah Tuhan dalam hidup saudara, hauslah akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, mungkin gampang kita berkata, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku haus akan Engkau. Tapi apakah ada bukti kita rindu dan haus akan Tuhan? Pemazmur ini membuktikan saudara. Ketika dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ketika dia berkata begitu saudara, itu bukan sekedar perkataan, tetapi dia buat aksi. Dia buktikan bahwa dia benar-benar merindukan Tuhan. Ketika saudara mendengarkan renungan ini pagi hari ini, mungkin saudara mulai berkata, ya Tuhan aku merindukan Engkau. Tapi tidak sekedar perkataan saudara, harus ada bukti bahwa saudara benar-benar merindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apakah ada bukti saudara merindukan Tuhan dalam hidup saudara? Pemazmur membuktikannya saudara. Setelah dia mengatakan bahwa dia begitu merindukan Tuhan, ayat 5 ini merupakan bukti bahwa dia merindukan Tuhan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bukti dia merindukan Tuhan, bukti dia haus akan Tuhan dalam segala kondisi yang dia alami. Dia menegaskan bahwa inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudara, sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia berjuang untuk menjadi yang terdahulu dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menghadap kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam datang tersungkur kepada Tuhan. Dia berjuang untuk dia menjadi yang terdepan dan menjadi yang terdahulu, saudara. Jadi bukan sekedar perkataan ketika dia berkata jiwaku haus dan rindu akan Tuhan, tapi dia buktikan memang dia menjadi yang terdahulu. Dia dahului semua orang supaya dia yang menjadi terdepan, dia yang menjadi terdahulu, dia yang menjadi orang yang paling maju di dalam memuji menyembah Tuhan, di dalam beribadah, di dalam bersekutu, di dalam berdoa kepada Tuhan.
kalau seperti kondisi kita, saudara, bahwa sekalipun pandemi, kita tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Artinya kita berkobar-kobar dalam beribadah, kita berapi-api dalam bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah bisa dibatasi oleh kondisi, tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaan. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ingat Daniel, saudara, ketika dia ada di negeri perantauan, dan kemudian di sana dia mengalami keberhasilan menjadi orang nomor 2 di bawah raja pada waktu itu, saudara. Dan kemudian para pejabat iri dan hendak untuk menjatuhkan dia, tetapi tidak ada alasan. Satu-satunya alasan adalah dalam penyembahannya kepada Tuhan, karena pada waktu itu mereka semua menyembah berhala, sedangkan Daniel ini menyembah Tuhan. Sehingga mereka atur siasat, akhirnya dibuat keputusan bahwa tidak boleh menyembah apapun dan kepada siapapun kecuali kepada raja. Kalau ada yang kedapatan seperti itu, maka akan dimasukkan ke goa singa. Ketika surat itu diedarkan, saudara, dan didengar oleh Daniel, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pergi ke ruang atas, di mana seperti biasa 3 kali 1 hari dia berdoa. Dia pergi ke sana untuk berdoa juga. Saat situasi tidak mendukung, dia tetap pergi ke sana untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan, seperti yang biasa dia lakukan. Artinya, saudara, sekalipun situasi genting, sekalipun situasi tidak mendukung, namun dia tetap merindukan Tuhan. Dia buktikan itu melalui konsistennya untuk bersekutu dengan Tuhan, melalui konsistennya untuk datang menyembah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika dia dimasukkan ke goa singa, mulut singa pun tertutup semua, padahal itu singa kelaparan. Buktinya, saudara, saat Daniel dikeluarkan dari sana, dan kemudian orang-orang yang memfitnah dia dimasukkan ke dalam, belum lagi mereka sampai di dalam, singa sudah menerkam. Sedangkan Daniel 1 malam ada di dalam, singa bermain-main mungkin dengan dia. Tuhan menolong, Tuhan melindungi orang-orang yang terbukti haus akan dia dalam segala kondisi. Sekalipun kondisi genting, sekalipun kondisi tidak mendukung, sekalipun kondisi dalam masalah yang berat, namun tetap dia merindukan Tuhan dengan menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu dalam bersekutu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Bagaimana dengan ibadah saudara? Saudaraku, dengar, di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang menjadikan situasi ini menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan hari ini mereka sudah mulai nyaman dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Sekali lagi saya berkata, hati-hati. Hidupmu akan hampa, hidupmu akan kosong jika engkau tidak isi hidupmu dengan Tuhan. Dan hidupmu akan hancur, dan pada akhirnya penghukuman yang akan nyata dalam hidupmu kalau engkau tidak rindu dan haus akan Tuhan. Di dunia ini hidupmu akan berantakan tanpa rindu haus akan Tuhan, dan dalam kekekalan hidupmu akan binasa dalam penghukuman jika engkau tidak merindukan Tuhan. Itu sebabnya apapun kondisinya, apapun keadaannya, itu tidak menjadi alasan. Tetaplah menjadi pribadi yang merindukan Tuhan, haus akan Tuhan, dan buktikan itu melalui ibadah saudara, melalui doa saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan. Mari buktikan, saudara, kita yang menjadi terdepan dalam beribadah kepada Tuhan dalam segala kondisi yang kita alami. Itu bukti pertama, pemazmur merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi terdepan dalam ibadahnya, dalam persekutuannya dengan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar,
Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saudara, jiwanya tertekan karena situasi. Kita manusia biasa, termasuk pemazmur ini juga manusia biasa. Dalam persoalan, dalam masalah, dalam tekanan, dalam situasi yang kita alami, wajar kalau jiwa kita tertekan. Kalau saat ini bebanmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Kalau saat ini masalahmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Jika saat ini engkau sakit, wajar kalau jiwamu tertekan. Tapi saat jiwamu tertekan, apakah engkau masih rindu dan haus akan Tuhan? Dan apa buktinya engkau rindu dan haus akan Tuhan? Saudara, pemazmur dalam semua kondisi yang dia alami, jiwanya begitu tertekan, saudara, oleh karena kondisi itu. Tetapi dia tetap rindu dan haus akan Tuhan. Dan bukti dia rindu dan haus akan Tuhan yang kedua adalah dia berkata kepada jiwanya yang sedang tertekan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Artinya, saudara, bukti dia rindu dan haus akan Tuhan dalam kondisi yang dia alami. Dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia arahkan jiwanya untuk datang dan berharap kepada Tuhan, untuk tidak gelisah, untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Hari ini dalam ketertekanan jiwa yang sedang saudara alami, apa yang saudara lakukan sebagai bukti saudara haus akan Tuhan? Ataukah malah saudara protes sama Tuhan? Saudara, pemazmur sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Bahkan 2 kali dia berkata demikian, saudara. Di ayat 12 juga dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Jadi dia tegaskan, dia arahkan, dia dorong, dia motivasi dirinya sendiri, saudara, untuk tidak tertekan, untuk tidak berlarut-larut dalam ketertekanan, oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena tekanan yang sedang dialami. Tapi dia arahkan jiwanya untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Hari ini pun, saudara, mari kita buktikan kita rindu akan Tuhan. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, itu wajar. Hatimu tertekan oleh karena persoalan, beban yang sedang engkau tanggung, itu wajar. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, penyakit yang sedang saudara derita, itu wajar. Tetapi jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, saudara, mari kita buktikan kita masih tetap rindu dan haus akan Tuhan saat jiwa kita tertekan. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam ketertekanan jiwa? Mari kita berkata seperti pemazmur ini, kita arahkan jiwa kita yang sedang tertekan itu kepada Tuhan. Kita arahkan motivasi dan alihkan jiwa kita yang sedang tertekan itu untuk berharap kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. "Mengapa engkau tertekan dalam diriku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Sampai 2 kali ayat 12 dia juga mengatakan demikian. Jadi, saudara, berkali-kali dia mendorong jiwanya untuk berharap kepada Allah. Dia motivasi, dia arahkan jiwanya yang sedang tertekan untuk berharap kepada Allah. Demikian juga, saudara, saya dan saudara harus aktif untuk mengarahkan jiwa kita yang mungkin seringkali tertekan oleh karena masalah, persoalan, dan tekanan hidup. Mari kita secara aktif mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Itu bukti kita haus akan Tuhan sekalipun jiwa kita tertekan oleh karena masalah dan persoalan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, sebagai bukti pemazmur ini rindu dan haus akan Tuhan saat jiwanya tertekan, ayat 9 dia berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari,
Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku. Perhatikan saudara, Allah tidak tinggal diam. Dia memerintahkan kasih setianya. Artinya Tuhan menyatakan, mewujudkan kasih setianya di dalam kehidupan anak-anaknya yang selalu rindu akan dia. Sekalipun mereka tertekan oleh karena masalah dan persoalan, Tuhan menyatakan kasih setianya. Dan sebagai bukti, pemazmur ini rindu akan Tuhan. Bukan hanya rindu pertolongannya, bukan hanya rindu mujizatnya. Karena seringkali saudara, banyak orang yang kelihatan rindu akan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka rindu akan mujizat Tuhan. Mereka rindu berkat Tuhan. Karena buktinya saat mereka mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami berkat Tuhan, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka sibuk dengan berkat yang mereka terima. Tetapi pemazmur ini dia rindu dan haus akan Tuhan. Itu sebabnya saat Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, pada malam hari aku berdoa, menyanyikan nyanyian syukur, satu doa kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan di ayat 12 juga dia berkata, di kalimat yang terakhir saudara, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saat dia mengalami kasih Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Allah, dia bermazmur bagi Allah, dan kemudian dia bersyukur kepada Allah. Karena memang yang dia rindukan adalah Allah, bukan pertolongannya saja, bukan mujizatnya saja, tetapi yang dia rindukan adalah Tuhan. Itu sebabnya saat dia mengalami mujizat, saat doanya dijawab, saat dia diberkati, dia tetap berdoa, dia tetap bermazmur bagi Tuhan, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun saudara, mari kita buktikan seperti pemazmur ini bahwa kita rindu akan Tuhan, bukan rindu berkat-berkatnya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan, mereka malah akhirnya makin jauh dari Tuhan. Tadinya sebelum mereka diberkati, mereka masih punya waktu kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka diberkati, mereka terlalu sibuk dengan berkat Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Itu orang yang tidak haus akan Tuhan, saudara. Saat ini kalau saya dan saudara rindu dan haus akan Tuhan, buktikan. Kalau hari ini engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau tetap merindukan Tuhan dengan tetap berdoa, dengan tetap bermazmur, dan dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, biarlah hari ini saudara tetap buktikan apapun situasi, saat doa belum dijawab, saudara tetap merindukan Tuhan. Saat doamu dijawab, engkau diberkati, engkau tetap merindukan Tuhan. Artinya dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita merindukan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, bahwa kita harus mengisi hidup kita dengan Tuhan. Kita harus haus dan rindu akan Tuhan, karena kita diciptakan, hidup kita diciptakan dengan satu kekosongan kalau Tuhan tidak mengisi hidup kita. Itu sebabnya rindukan dan haus selalu Tuhan, saudara. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah belajar dari pemazmur bahwa bukti dia rindu akan Tuhan, dia menjadi yang terdahulu, menjadi yang terdepan dalam beribadah, dalam bersekutu dengan Tuhan. Dia menjadi terdepan dalam kemajuan kerohaniannya. Dan yang kedua, saudara, dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan sekalipun jiwanya masih tertekan oleh karena masalah persoalan. Dan kemudian yang ketiga, dia berdoa, bermazmur, bersyukur ketika Tuhan menolong dia. Biarlah hari ini setiap kita juga menerapkan firman Tuhan ini. Apapun beban persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap rindu dan haus akan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan. Dan arahkan jiwa saudara yang tertekan oleh karena masalah persoalan, arahkan jiwa saudara berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur, berdoa, bermazmur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ketika Tuhan menolong saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di malam hari ini. Saya percaya setiap saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan. Malam hari ini Engkau mengajari kami bagaimana supaya kami tetap rindu dan haus akan Tuhan. Dan kami harus mengisi hidup kami dengan rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun kecuali Engkau yang mengisi kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah belajar apa buktinya kami rindu dan haus akan Engkau. Kami harus menjadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami harus mengarahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami harus tahu bersyukur, bermazmur, memuji Tuhan ketika Engkau menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar,
Di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan
dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden,
para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.